Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya membahas keamanan data dan informasi. Kita masuk pada landasan teorinya. Keamanan data dan informasi dalam era digital, komunikasi melalui jaringan komputer memegang peranan penting. Melalui komunikasi elektronik, seseorang dapat melakukan transaksi atau komunikasi dengan sangat cepat dan praktis. Hal ini merupakan pengaruh dari perkembangan yang sangat signifikan dalam teknologi informasi, di mana bandwidth internet yang semakin besar dengan biaya akses yang meningkat. Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otoritas yang tidak sah. Ada 4 aspek utama dalam keamanan data dan informasi, yaitu pertama, privasi, yaitu usaha untuk menjaga data informasi yang bersifat pribadi dari orang yang tidak berhak mengakses. 2. Integrity, yaitu usaha untuk menjaga data atau informasi tidak diubah oleh yang tidak berhak. Ketiga, authentication, yaitu usaha atau metode untuk mengetahui keaslian dari informasi. Misalnya, apakah informasi yang dikirim dibuka oleh orang yang benar, atau misalnya layanan dari server yang diberikan benar berasal dari server yang dimaksud. Keempat, availability, berhubungan dengan ketersediaan sistem dan data informasi ketika dibutuhkan. Keamanan data dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu keamanan fisik dan keamanan sistem. Keamanan fisik merupakan bentuk keamanan yang berupa fisik dari server, keamanan sampai dengan cabling, sedangkan keamanan sistem adalah keamanan pada sistem pengoperasiannya, atau lebih khususnya pada lingkup perangkat lunak, misalnya dengan menggunakan kriptografi dan steganografi. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang penggunaan kombinasi steganografi dan kriptografi dalam memberikan keamanan pada data. Steganografi pada subbab ini akan menjelaskan mengenai sejarah, pengertian, penggunaan serta media yang dipakai pada steganografi. Sejarah steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos yang berarti menyembunyikan dan grapos yang artinya tulisan, sehingga secara keseluruhan artinya adalah tulisan yang disembunyikan. Seperti kriptografi, penggunaan steganografi sebetulnya telah digunakan berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum istilah steganografi itu muncul. Berikut adalah contoh penggunaan steganografi di masa lalu. Pada tahun 480 sebelum Masehi, seseorang kebangsaan Yunani yaitu Demaratus mengirim pesan kepada polis Sparta yang berisi peringatan mengenai penyerangan Xerxes yang ditunda. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan meja yang telah diukir, kemudian diberi lapisan lilin untuk menutupi pesan tersebut. Dengan begitu, pesan dalam meja dapat disampaikan tanpa menimbulkan kecurigaan pada para penjaga. Kedua, pada sejarah Yunani kuno, masyarakatnya biasa menggunakan seorang pembawa pesan sebagai perantara pengiriman pesan. Pengiriman pesan tersebut akan dicukur rambutnya, kemudian dituliskan suatu pesan pada kepalanya yang sudah dibotakkan. Setelah pesan dituliskan, pembawa pesan itu harus menunggu hingga rambutnya tumbuh kembali hingga dapat mengirim pesan kepada pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan mencukur rambut pembawa pesan tersebut untuk
melihat pesan yang tersembunyi tersebut. Yang ketiga, selama terjadinya Perang Dunia Kedua, tinta yang tidak nampak telah digunakan untuk menulis informasi pada lembar kertas, sehingga pada saat kertas tersebut jatuh di tangan pihak lain, hanya akan tampak seperti lembaran kertas kosong biasa. Cairan seperti urin, susu, vinegar, dan jus buah digunakan sebagai media penulisan, sebab bila salah satu elemen tersebut dipanaskan, tulisan akan menggelap dan tampak melalui mata manusia. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jerman menggunakan microdots untuk berkomunikasi. Penggunaan teknik ini biasa digunakan pada mikrofilm chip yang harus diperbesar sekitar 200 kali. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menggunakan suku Indian Navajo sebagai media untuk berkomunikasi. Pengertian steganografi. Steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia, sedemikian sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Steganografi membutuhkan dua jenis berkas, yaitu berkas cover sebagai penampung pesan dan data rahasia yang akan disembunyikan. Steganografi digital menggunakan media digital sebagai wadah cover, misalnya gambar, suara, teks, dan video. Dengan data rahasia yang disembunyikan juga dapat berupa gambar, suara, teks, dan video. Steganografi berbeda dengan kriptografi, di mana pihak ketiga dapat mendeteksi adanya data. Karena hasil dari kriptografi berupa data yang berbeda dari bentuk aslinya dan biasanya data seolah-olah berantakan, tetapi dapat dikembalikan ke bentuk semula. Steganografi membahas bagaimana sebuah pesan dapat disisipkan ke dalam sebuah berkas media sehingga pihak ketiga tidak menyadarinya. Steganografi memanfaatkan keterbatasan sistem indera manusia seperti mata dan telinga. Dengan adanya keterbatasan inilah, metode steganografi ini dapat diterapkan pada berbagai media digital. Hasil keluaran dari steganografi ini memiliki bentuk persepsi yang mirip atau bahkan sama dengan bentuk aslinya. Tentunya persepsi di sini hanya sebatas kemampuan indera manusia, tetapi tidak oleh komputer atau perangkat pengolah digital lainnya. Penyembunyian data rahasia ke dalam media cover akan mengubah kualitas media tersebut. Kriteria yang harus diperhatikan dalam penyembunyian data diantaranya adalah 1. Fidelity. Kualitas berkas cover tidak jauh berubah setelah penyisipan data rahasia. Berkas cover hasil steganografi masih terlihat atau terdengar dengan baik. Pengamat tidak mengetahui kalau di dalam berkas tersebut terdapat data rahasia. 2. Recovery. Data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan atau diekstrak kembali karena tujuan steganografi adalah penyembunyian informasi, maka sewaktu-waktu informasi di dalam berkas cover harus dapat diambil kembali untuk digunakan lebih lanjut. Ketiga, robustness. Robustness merupakan salah satu isu desain algoritma steganografi yang utama. Data rahasia yang disisipkan harus bertahan terhadap pengolahan sinyal yang mungkin dilakukan, termasuk konversi digital analog dan analog digital, linear dan non-linear, filtering, kompresi, dan perubahan ukuran, scaling. Security. Data rahasia harus kebal terhadap deteksi pembajakan dan juga diharapkan bisa menyulitkan dari usaha steganalisis dalam menyiapkan
mengumpulkan informasi, ada beberapa faktor yang saling berkompetisi satu sama lain. Artinya, faktor-faktor tersebut tidak dapat dioptimalkan dalam satu waktu, yaitu kapasitas, antideteksi, dan kekokohan. Kriptoganografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani kritos yang artinya rahasia dan graphein yang berarti tulisan. Kriptoganografi adalah sebuah cara dalam mengamankan dan mengirim data dalam bentuk yang hanya diketahui oleh pihak yang berhak membukanya. Kriptografi merupakan ilmu dan seni dalam memproteksi informasi dengan mengubahnya ke dalam bentuk himpunan karakter acak yang tidak dapat dibaca. Kriptografi adalah sebuah cara yang efektif dalam mengamankan informasi. Informasi penting baik yang tersimpan dalam media penyimpanan maupun yang ditransmisikan melalui jaringan komunikasi. Walaupun tujuan utama dari kriptografi dan segala mekanisme yang dirancang adalah untuk mengamankan informasi dari pihak yang tidak berhak, sebagian besar algoritma dapat dipecahkan dan informasi dapat didapatkan jika penyerangan mempunyai cukup waktu, kesungguhan dan sumber daya, sehingga arahan realistis dari kriptografi dewasa ini adalah untuk merancang mekanisme algoritma yang kuat dan tahan terhadap serangan para penyerang. Tujuan kriptografi untuk melindungi data dari ancaman yang disengaja atau tidak disengaja dengan mengubah suatu data informasi menjadi sebuah sandi yang hanya akan dimengerti oleh pihak pengirim dan penerima pesan. Oke, sampai di situ saja penjelasan mengenai keamanan data dan informasi. Sekian, maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata dan membacanya. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.